Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Ia memutuskan untuk memancing dan memanggil Abu Nawas untuk menemaninya. Abu Nawas, hari ini kita akan pergi memancing di sungai, kata raja dengan penuh semangat. Abu Nawas sedikit bingung. Ia tahu bahwa sudah lama tak turun hujan dan sungai-sungai di daerah itu menjadi kering. Namun ia tak berani menolak perintah raja. Dengan senyum kecil, ia mengangguk dan mengikuti keinginan Baginda. Ketika mereka tiba di tepi sungai, raja terkejut melihat pemandangan yang tak terduga. Sungai-sungai itu benar-benar kering, hanya menyisakan bebatuan dan lumpur. Namun, tak ingin terlihat salah, raja berpura-pura tetap tenang. Baiklah Abu Nawas, kita mulai mancing di sini, ujar Baginda Raja dengan nada percaya diri. Abu Nawas hampir tak bisa menahan tawa melihat situasi itu, tetapi ia berusaha tetap serius. Ia berkata dengan nada penuh keyakinan, Baginda, ikan-ikan di sungai ini sangat pemalu. Kita harus memberi mereka umpan yang istimewa. Raja yang bingung namun tak ingin terlihat kalah. Kemudian beliau menjawab, kalau begitu bawalah umpan apa saja, asal kita bisa mendapatkan ikan. Abu Nawas pun mulai mencari-cari sesuatu di sekitar sungai yang kering. Tak lama kemudian ia menemukan sebuah batu besar dan dengan mantap meletakkannya di ujung pancing Baginda Raja. Ini Baginda, batu ini adalah umpan terbaik. Ikan-ikan di sungai ini sangat menyukai batu, kata Abu Nawas dengan wajah serius. Baginda Raja mengelitkan dahi, tetapi karena gengsi, ia tetap melanjutkan memancing. Dengan penuh kesabaran, ia melemparkan pancing berbatu itu ke dasar sungai yang hanya berisi lumpur. Setelah beberapa saat, raja mulai merasa aneh. Tak ada tanda-tanda ikan yang menggigit kailnya. Abu Nawas, kata raja, kemana ikannya? Aku tidak merasakan tarikan sedikit pun. Abu Nawas menahan tawa, lalu menjawab dengan nada serius, Baginda, saya rasa ikan-ikan di sini sedang pergi piknik ke sungai sebelah. Maklum, air di sini sudah kering. Raja terdiam sejenak, mencerna jawaban Abu Nawas. Kemudian ia meledak dalam tawa keras sambil memukul-mukul punggung Abu Nawas. Abu Nawas, kau sungguh pintar menghiburku. Lain kali, pastikan sungainya penuh air dulu sebelum kita memancing. Abu Nawas hanya tersenyum kecil, merasa lega karena berhasil mengubah situasi canggung menjadi momen yang penuh tawa. Petualangan memancing yang aneh itu pun menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi raja dan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas merasa tergerak untuk bersedekah. Ia ingin membantu orang-orang miskin yang semakin banyak akibat musim paceklik. Namun, Abu Nawas sedang dalam kesulitan keuangan. Ia hanya memiliki beberapa keping uang asli, sementara yang lainnya adalah uang palsu yang diterimanya tanpa sengaja dalam transaksi sebelumnya. Aku ingin bersedekah, tapi apa salahnya jika uang palsu ini ikut membantu? Bukankah yang penting niatku ikhlas, pikir Abu Nawas. Dengan keyakinan itu, ia pergi ke masjid
dan memasukkan sekantong uangnya ke dalam kotak amal. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap sedekahnya bisa bermanfaat. Beberapa hari kemudian, seorang penjaga masjid menemukan uang yang tampak mencurigakan di dalam kotak amal. "Ini uang palsu," serunya. Kabar ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa, bahkan sampai ke istana. Baginda raja yang selalu memperhatikan urusan rakyatnya memanggil Abu Nawas untuk dimintai penjelasan. "Abu Nawas, apa benar kau memasukkan uang palsu ke kotak amal masjid?" tanya Baginda dengan nada serius. Abu Nawas mengangguk tanpa ragu. "Benar Baginda, hamba memang memasukkan uang palsu di antara uang sedekah hamba." Baginda terkejut. "Kenapa kau melakukan itu? Bukankah itu perbuatan yang salah?" Abu Nawas tersenyum kecil lalu menjawab, "Baginda, izinkan hamba menjelaskan. Niat hamba hanya ingin bersedekah. Yang penting adalah keikhlasan, bukan? Lagi pula, uang itu tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Apakah niat baik hamba harus dinilai dari keaslian uangnya?" Baginda mengeritkan dahi, merasa jawaban itu aneh. "Abu Nawas, niat ikhlas memang penting, tapi uang palsu tidak bisa digunakan untuk membeli apapun. Itu hanya akan menyulitkan orang lain." Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, hamba hanya mengikuti nasihat lama. Jika bersedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Dalam hal ini, bahkan hamba sendiri tidak tahu ada uang palsu di sana." Para hadirin yang menyaksikan perdebatan mulai tertawa kecil, kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda raja meski awalnya serius, akhirnya tertawa juga. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk membela diri. Tapi kali ini kau salah. Bersedekah harus dengan sesuatu yang bisa benar-benar bermanfaat. Lain kali, pastikan hanya uang asli yang kau sedekahkan." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Hamba mengerti Baginda. Hamba akan pastikan tangan kanan dan kiri hamba sepakat lain waktu." Saat Abu Nawas meninggalkan istana, ia merenung. "Setidaknya aku telah belajar bahwa niat baik harus disertai tindakan yang benar. Tapi aku juga berhasil membuat semua orang tertawa hari ini. Itu juga sedekah, bukan?" Kisah itu menjadikan pelajaran bagi semua orang. Keikhlasan memang penting, tapi keikhlasan tanpa tindakan yang benar bisa menimbulkan masalah. Sejak saat itu, Abu Nawas memastikan hanya uang asli yang ada di kantongnya setiap kali ia bersedekah. Kisah selanjutnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.